Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah klik video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tragedi atau peristiwa yang sangat menghebohkan di dunia maya yang terjadi pada seorang gadis muda, yaitu Nia Kurniasari, si gadis penjual gorengan dari Pariaman, Sumatera Barat. Tapi di sini mungkin teman-teman semua sudah pada mengetahui ya tentang peristiwa tersebut. Namun di sini saya akan memberikan kronologi yang lebih lengkap ya, yang jelas supaya kita semua lebih mengetahui secara detailnya. Oke, untuk lebih lanjutnya tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa ya bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu karena subscribe kalian sangat berarti sekali bagi saya di sini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Check it out. Seorang gadis yang bernama Kurniasari, yaitu si gadis penjual gorengan dari Sumatera Barat, merupakan korban dalam kejadian ini oleh seorang laki-laki yang berusia 26 tahun bernama Indra Septiaman atau dengan inisial IS, yang bermula pada Jumat 6 September tahun 2024. Ketika itu, Nia Kurniasari ini tidak kunjung pulang ke rumahnya setelah menjual atau menjajakan gorengannya ya. Ia sempat dinyatakan hilang pada hari kejadian. Ia melakukan rutinitas hariannya yaitu berjualan gorengan. Ia mulai berjualan sekitar pukul 16.00 dan membawa nampan gorengan plastik dan payung karena cuaca emang lagi mendung ya teman-teman semua. Itu sekitar pukul 16.30. Hujan mulai mengguyur kawasan 6 lingkungan Padang Pariaman. Biasanya hujan tidak mengganggu rutinitas anak kedua dari 4 bersaudara ini untuk berjualan. Ia akan tetap berkeliling menjalankan gorengan seperti biasanya. Nia yang berusia 18 tahun telah menjual gorengan keliling semenjak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tingginya. Luar biasa ya, anak yang masih muda belia tapi dia sangat dewasa sekali. Ayo teman-teman semua, jadi selain berjualan keliling di sore hari, setiap pagi sejak SMP Nia itu sudah sering berjualan gorengan di sekolah kepada siswa lain dan guru. Guru Yulismar mengenang muridnya sering harus menjalani hukuman karena terlambat datang ke sekolah akibat menunggu gorengan yang hendak dijual. Gorengan itu bukan dibuat oleh Nia, ia ambil dari orang lain. Terkadang orangnya terlambat memasak gorengan. Keterlambatan Nia juga sering terjadi saat ia berjualan sore hari. Kakak Nia Rini Mulyani yang berumur 19 tahun tahu betul kebiasaan adiknya itu. Namun saat Nia dinyatakan hilang karena kondisi cuaca hujan, Rini masih memberi toleransi 1 jam dari waktu biasanya Nia pulang terlambat. Ketika Nia tidak kunjung terlihat hingga pukul 20.00 membuat seluruh keluarga cemas dan panik ya. Kecemasan keluarga ini menular kepada seluruh masyarakat Nagari Buguak. Mengingat Nia merupakan sosok yang luar biasa di tengah masyarakat. Masih berusia 18 tahun, Nia tidak malu untuk berjualan gorengan demi membantu ekonomi keluarga dan melanjutkan cita-citanya untuk bersekolah lebih tinggi lagi, yaitu berkuliah. Teman-teman semua, bersama BPBD, TNI, Polri, Tagana, dan warga setempat langsung melakukan pencarian di hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, yaitu sekitar pukul 23 malam ya. Pencarian dilakukan dengan menyisir rute perjalanan Nia selama menjual gorengan keliling. Selain penyisiran, tim gabungan juga menanyai warga apakah ada yang melihat sosok Nia berjualan pada hari tersebut. Hingga pukul 4 pagi, yaitu hari Sabtu 7 September tahun 2024, pencarian tersebut belum membuahkan hasil. Tidak puas dengan hasil pencarian hingga pukul 4 pagi, tim gabungan dan warga kembali melanjutkan pencarian mulai pukul 8 pagi, yaitu di hari kedua. Pencarian hari kedua ini membawa secercah harapan akhirnya.
tim gabungan dan warga berhasil menemukan jualan Nia, seperti gorengan, nampan, kantong plastik, dan lainnya yang berserakan di tanah, yang dalam kasus ini dijadikan sebagai barang bukti pertama. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah Nia. Koordinator Tagana Padang Pariaman yang bernama Donna Debra yang ikut dalam pencarian tersebut menyebut bahwa saat penemuan barang bukti pertama, dirinya itu sudah curiga adanya tindak kejahatan yang melatar belakangi kejadian tersebut. Awalnya dia masih menduga apakah hilangnya Nia ini disebabkan oleh kondisi cuaca atau hal mistis. Akan tetapi dengan penemuan jualannya, kuat dugaan ada tindak kejahatan yang melatar belakanginya, ujar Donna Debra. Nah, setelah mengantongi satu barang bukti, pencariannya terus dilanjutkan pada hari itu. Tim gabungan dan warga kembali menyisir rute yang Nia lalui. Ternyata persis di seberang barang bukti pertama ditemukan, tim gabungan kembali menemukan barang bukti kedua, yaitu jilbab Nia, yang lokasinya agak mendaki dari tempat barang bukti pertama. Pada pencarian hari kedua hingga sore pukul 16.00, tim gabungan dan warga tidak menemukan bukti terbaru dan keberadaan Nia. Pencarian hari itu dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Nah, pada pencarian hari ketiga, yaitu pada hari Minggu 8 September 2024, tim gabungan dan masyarakat kembali melakukan pencarian dalam kondisi cuaca mendung. Di hari ketiga, pencarian dibagi ke beberapa kelompok. Ada yang kembali menyisir rute perjalanan Nia dan juga menyisir lokasi penemuan barang bukti. Bukti baru kembali muncul pada pencarian hari ketiga ini. Tidak jauh dari lokasi penemuan barang bukti kedua, tim gabungan dan warga menemukan dahan patah dan bekas luncuran orang di lereng bukit. Penemuan ini mengubah arah penyisiran, karena di tempat penemuan tersebut, arah seluncurannya mengarah ke sungai kecil. Tim langsung melakukan penyisiran sepanjang arus sungai tersebut. Akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Nia. Jelang sore hari, tim gabungan dan warga menemukan bukti baru, yaitu berjarak 200 meter dari lokasi penemuan barang bukti pertama dan kedua. Lokasi penemuan ini berada di dekat pemakaman kaum Sikumbang yang jarang dilalui oleh masyarakat. Ada warga yang melihat gundukan tanah merah di tengah ilalang setinggi lutut orang dewasa. Ketika didekati, tanah itu ditutupi oleh tumpukan daun bambu yang sudah mati, ujar Donna Debra yang turut dalam tim penemuan gundukan tanah merah tersebut. Kondisi gundukan tanah itu berada tidak jauh dari jalan setapak tempat orang biasa berlalu lalang. Tidak lama setelah penemuan gundukan tanah, beberapa warga juga menemukan ikat rambut yang diduga milik Nia di dekat sungai yang berjarak 8 meter dari gundukan tanah tersebut. Nah, penemuan ini memperkuat dugaan adanya tubuh di dalam gundukan tanah tersebut. Tim gabungan langsung mencoba menyingkirkan daun bambu yang menutupi tanah tersebut. Ternyata ditemukan tali rapia merah menyembul keluar. Ketika ditarik, tali tersebut membentuk simpul seperti bekas ikatan tangan orang. Kemudian kami menusuk tanah itu dan mendapati kondisi tanah sangat lunak seperti baru ditutup. Kami langsung menggali dan baru beberapa sentimeter langsung terasa seperti ada tubuh di ujung pacul karena tanahnya itu lunak, ujar Donna Debra mengenang kejadian itu. Merasakan adanya tubuh manusia, tim gabungan segera menghubungi pihak kepolisian. Nia Kurniasari, si gadis penjual gorengan, pun akhirnya ditemukan dalam kondisi terkubur tanpa busana pada hari Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Nah, 2 jam berselang setelah ditemukan, jenazah berhasil dievakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang untuk dilakukan autopsi. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Baisol membenarkan mayat yang ditemukan dalam kondisi terkubur tanpa busana tersebut adalah jenazah Nia Kurniasari. Kabar penemuan jenazah Nia ini sontak heboh di tengah masyarakat dunia maya. Sosok pelaku peristiwa tersebut, yaitu
Indra Septiarman menjadi tersangka atas peristiwa tersebut yang kini jadi buron. Indra Septiarman diyakini adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP dan sempat membuntuti Nia Kurniasari saat jasad si gadis penjual gorengan yang menjadi korban dalam kasus ini ditemukan. Indra tiba-tiba menghilang. Fakta ini satu diantaranya diungkap berdasarkan kesaksian koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra. Menurut dia, Indra adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Menurut warga, residivis juga ada yang cerita bekas pencabulan, pencurian, termasuk orang kurang baik juga paparnya. Berdasarkan fakta, barang bukti, dan saksi, Indra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, kata Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, itu AA Regi, pada Minggu 15 September tahun 2024. Regi mengatakan, polisi saat ini terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat yang menyusuri beberapa titik yang diduga merupakan tempat pelarian tersangka. Sejumlah barang bukti pun telah ditemukan, salah satunya adalah tas milik pelaku yang di dalamnya ada barang bukti pendukung lainnya, kata Faisal. Sementara itu, warga mengaku sempat melihat si sang tersangka tersebut melarikan diri ke semak-semak. Warga setempat, Mas Dianto, mengatakan bahwa Indra terlihat olehnya saat sedang dalam proses pencarian bersama pihak kepolisian, berada di sekitar ladang di kawasan tersebut. Yang melihat langsung tadi saya dengan kawan saat mencari tersangka ke dalam pondok yang berada di dekat ladang bagian atas, ujarnya sambil menunjukkan lokasi tempat pencariannya. Waktu ia mencari tersebut, ia melihat Indra berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Indra ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah lalu menghilang di balik-balik semak. Kondisi pelaku tidak menggunakan baju, akan tetapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Pihak keluarga Nia Kurniasari makin was-was setelah polisi menetapkan Indra sebagai tersangka. Kakak Nia, Rini Mahyuni, mengatakan penetapan tersangka kasus ini membuat pihak keluarga dan masyarakat setempat menjadi was-was. Kami dan warga was-was karena pelaku masih belum diamankan. Pelaku masih berkeliaran. Bisa saja keberadaan tersangka ini menimbulkan masalah baru, ujar pihak keluarga, berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan barang yang diduga milik pelaku. Dari pengejaran, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa sendal yang diduga milik pelaku. Ungkapnya, untuk mempersempit ruang gerak terduga, saat ini koordinasi juga dilakukan dengan polres-polres tetangga untuk mempersempit kemungkinan terduga pelaku melarikan diri keluar, jelasnya. Ia menyampaikan Polda Sumbar berkomitmen bakal mengungkap kasus ini dan memberi keadilan bagi korban sesegera mungkin. Indra Septiarman diduga sudah paham medan tempat pelariannya sehingga menyulitkan polisi yang tengah mengejarnya. Teman-teman semua, akhirnya polisi berhasil menangkap Indra Septiawan yang berumur 26 tahun, si sang pelaku tersebut. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menjelaskan, tersangka Indra sempat membeli gorengan korban bersama 3 orang rekannya. Saat membeli gorengan tersebut, muncul niat tersangka untuk meruda paksa korban. Pada saat hari kejadian, korban menjualkan gorengan ke rumah-rumah. Saat itu, tersangka bersama 3 orang rekannya membeli gorengan korban. Di saat itu, muncul niat tersangka untuk meruda paksa korban, kata Kapolda Sumbar Irjen Suharyono saat konferensi pers di Mapolres Padang Pariaman pada Jumat 20 September tahun 2024. Suharyono mengatakan usai tersangka berpisah dengan 3 rekannya, dia mengikuti korban dan menghadang Nia yang hendak pulang ke rumahnya. Usai berjualan, di sana tersangka sudah menyiapkan tali untuk mengikat korban. Pelaku ini mengikuti dan menghadang korban di salah satu tempat. Korban disekap
dan mulutnya ditutup oleh tersangka dan korban dibawa ke atas bukit, ungkapnya. Kapolda menyebutkan pelaku melakukan hal tersebut di atas bukit berjarak 2 km di lokasi korban sebelumnya dilaporkan hilang. Saat melakukan hal tersebut, menurutnya, mulut korban juga ditutup pelaku. Saat korban disekap dan diruda paksa, mulut korban ditutup oleh tersangka. Diduga korban kehabisan napas saat mulut ditutup itu. Lebih lanjut, usai melakukan perbuatan bejatnya di atas bukit, tersangka langsung membawa korban berjarak 3 meter dari lokasi tersebut. Di sana korban dikubur pelaku dengan kedalaman 1 meter. Sementara keterangan awal pelaku, dia hanya berniat merudak paksa, bukan untuk meniadakan korban. Jadi itulah teman-teman semua kisah tentang peristiwa yang menghebohkan tersebut. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bahan kajian bagi kita semua dan bahan renungan bagi kita semua, supaya kita pun harus hati-hati karena kejadian ini bisa saja terjadi di lingkungan kita atau sekitar kita ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.